warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Alfarizz Ramadan. Kali ini saya akan mewawancari salah satu alumni jamaah haji dari KBU Al Hidayah. Di sini dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Istiqomah. Ibu Istiqomah. Iya. Ibu Istiqomah ini jamaah haji tahun berapa sih, Bu? Tahun 2024. Tahun 2024. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya tuh Ibu Istiqomah, biasa dipanggil Ibu Isti. Ya, jadi singkat saja dipanggilnya Ibu Isti. Saya tuh mendaftar haji itu tahun 2013. Kemudian porsinya sebenarnya mendapatkan porsi haji itu di keberangkatan tahun 2025, tahun depan. Kalau sesuai dengan porsi dari Kemenak yang tahun depan 2025. Kemudian selama menunggu dari tahun 2013 sampai 2024 lah sebelum berangkat, ya tentunya saya bersama dengan suami saya kan sering mendengar ya tentang KBIH yang ada di Cirebon, di kota khususnya karena domisili ibu tuh ada di kota Cirebon, jadi sering mendengar dan mencari tahu tentang KBIH yang ada. Karena KBIH yang ada di Cirebon itu lebih dari satu, banyak gitu. Dari KBIH yang satu ke KBIH yang lain tentu dicari informasinya, kelebihannya apa, kemudian seperti apa sih KBIH tersebut. Sampai akhirnya kami, ya ibu dengan suami itu memutuskan untuk memilih KBIHU Al Hidayah. Alasannya adalah karena berdasarkan pengakuan cerita dari orang-orang yang sudah bergabung di KBIHU Al Hidayah dan berdasarkan informasi yang ibu peroleh dari beberapa teman yang ikut di KBIHU yang lainnya. Ya kalau menurut ibu yang sesuai dengan sunnah itu ya KBIHU Al Hidayah. Kenapa harus sesuai dengan sunnah? Karena kita itu berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah itu bukan untuk jalan-jalan, ya, bukan untuk gaya-gayaan, tetapi memang benar-benar untuk beribadah. Ya, spirit ya? Iya, spirit. Kan yang namanya beribadah tentu kita harus memiliki tuntunannya siapa, contohnya siapa. Ibadah itu harus punya tuntunannya, tidak asal saja. Jadi kita ingin melaksanakan ibadah haji seperti yang Rasulullah itu lakukan. Rasulullah melakukannya seperti apa, sunnah-sunnah yang dituntunkan oleh Rasulullah itu apa. Itu jadi tidak hanya udahlah ikut bimbingan aja yang penting berangkat haji itu karena kami ingin berangkat hajinya itu ya sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah ajarkan. Ya karena memang inginnya pulang haji itu yang menyandang haji yang mabrur ya, haji yang mabrur dan mabrur. Maka dari itu ya kami putuskan untuk memilih KBIHU Al Hidayah karena memang ya menurut kami ya hanya KBIHU Al Hidayah inilah yang sesuai dengan sunnah gitu. Nah kemudian kami itu akhirnya mendaftar dan ikut bimbingan dari bulan awal-awal seperti yang sekarang ini di bulan Agustus malah dulu ya. Bulan Agustus kami sudah mulai bimbingan itu rutin setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali kami datang berusaha untuk tidak izin kecuali memang ada hal-hal tertentu yang memang membuat kami itu tidak hadir. Tapi kami berusaha harus hadir walaupun mungkin terlambat karena sesuatu hal, tapi harus hadir karena di situ diajarkannya banyak sekali yang diajarkan oleh KBIH Al Hidayah, mulai dari tuntunan doa-doanya seperti apa, perbekalannya harus dipersiapkan, bukan hanya perbekalan yang secara fisik juga, yang non fisik moralnya juga harus dipersiapkan di situ. Pokoknya banyak sekali yang diajarkan. Bahkan akhlak-akhlak apa sih yang harus kita bawa ke sana
Jadi kalau di tanah suci Mekah tuh kita harus bagaimana? Iya. Itu pantangannya apa? Yang tidak boleh dilakukan apa? Yang boleh apa? Seharusnya bagaimana? Itu semua disampaikan dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi di samping itu juga KPIH Al Hidayah bagi ibu itu, ibu dengan suami memang qadarullah belum pernah yang namanya menginjakkan kaki ke tanah suci Mekah ya, belum pernah umroh sebelumnya. Dari memang kemarin haji itu pengalaman pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci Mekah itu ya haji. Bagi jamaah lain yang pernah umroh mungkin sudah ada bayangan ya, sudah ada gambaran Mekah seperti apa, Ka'bah itu bagaimana. Terus nanti kalau mau tawaf arahnya kemana pasti ada di dalam otaknya, pasti ada gambaran, ada bayangan. Kalau kami itu kan hanya berdasarkan teori saja ya. Hanya memang terbantu zaman sekarang kan ada ya melalui Google itu atau YouTube itu kan ada video. Jadi kami juga bisa belajar dari situ, ditambah dengan pengetahuan yang kami dapatkan dari KPIH Al Hidayah ini memang sangat membantu. Dan ya yang penting kita melaksanakan saran-saran dari para pembimbing yang di KPIH itu ya kita laksanakan. Harapan KPIH itu semua jamaahnya itu bisa mandiri, artinya tidak bergantung satu sama lain, tidak bergantung kepada pembimbing. Jadi ketika kondisi yang sangat darurat di Mekah itu kan sangat padat, jadi padat banget, jadi kemungkinan besar dan memang itu terjadi. Rombongan itu terpencar, jamaah itu terbagi-bagi menjadi udah pokoknya masing-masing jadinya. Nah di situ karena perbekalan kami alhamdulillahnya cukup, jadi walaupun pembimbing dengan jamaah itu terpencar ya kami tidak ada rasa khawatir, panik dan sebagainya, tidak. Ya terus aja pokoknya ibadah aja, nanti kan kita akan ketemu berkumpul kembali di satu titik yang sudah disepakati. Itu jadi memang itu luar biasa KPIH Al Hidayah buat ibu ya, buat ibu dan juga buat bapak itu sangat merasakan manfaatnya. Dan pembimbingnya juga sangat membantu, membimbing dengan sabar, karena memang umumnya zaman sekarang tuh yang berangkat haji itu yang sudah nunggu 10 sampai 15 tahun. Usianya itu kebanyakan udah di atas 50 tahun. Seperti ibu itu udah 57, bapak juga sudah 62 tahun, sudah tidak mudah. Jadi untuk menghafalkan doa-doa itu ya agak susah, lama, tapi dengan kesabaran pembimbing, apa-apa sok bawa bukunya, nanti kalau di sana bawa bukunya ibu, nggak apa-apa kalau lupa baca gitu. Jadi kita nggak berasa, aduh kok susah banget ya mau berangkat haji tuh harus ngapalin gini-gini, jadi kan stres gitu kan. Kalau misalkan suatu saat nggak hafal, kemudian kalau tuh sudah hafal di tanah air ternyata blank gitu kan ya, kan kita juga pernah begitu ya, udah hafal tapi pas di tempatnya kok panik gitu kan, jadi akhirnya lupa semua tuh. Boleh baca catatan, boleh baca aja, yang penting jangan keras-keras. Yang namanya doa itu ya udah doa aja, masa Allah itu maha mendengar gitu kan. Jadi tenang di situ tuh, nggak harus aduh hafal. Memang diharapkannya sih hafal, tapi kalau memang qadarullah lupa, bawa bukunya, buka catatannya gini, baca ya bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi tenang gitu, nggak adem, terus nggak ada ditakut-takutin atau gimana, nanti ketemu begini begitu, nggak ada ditakut-takutin nanti. Jadi pokoknya kita berangkat ke sana tenang, jadi kesannya memang ya luar biasa bagi ibu tuh. KPIH Al Hidayah memang udah jauh-jauh hari sebelum ibu berangkat juga kami sudah memutuskan untuk udah nanti kita kalau berangkat ke sana kita gabung di sini saja, karena udah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sudah sesuai dengan sunnahnya, dan ya bismillah, kalau yang namanya kekurangan mah dimanapun ada. KPIH yang sekelas dunia pun mungkin ada gitu ya. Kekurangan itu kan bagaimana kembali ke kitanya. Ya, setiap orang punya barometer masing-masing. Tidak bisa disamaratakan. Mungkin seperti masakan aja. Masakan di warung enak kata orang yang satu, tapi orang yang kedua biasa aja. Orang yang ketiga enggak ada enaknya sama sekali. Itu kan relatif ya, sesuai dengan selera. Sama yang ini juga sama, ada orang yang enggak, yang ini begini, yang itu ya, yang penting kitanya. Kalau kita sudah memutuskan di situ, oke, yuk bismillah begitu. Dan ibu pilihannya memang sudah di KPIH Al Hidayah, dan ya sudah di situ kita merasa nyaman, ternyata sesuai dengan yang ibu harapkan, dan sesuai sunnah. Kita tuntunannya juga
memang mengambil dari sunnah-sunnah Rasul ya, Hmm. itu kita jalankan seperti itu. Ya pesan-pesan untuk teman-teman barangkali yang mau berangkat umroh Hmm. atau yang mau berangkat haji di tahun depan, di tahun 2025 atau tahun yang akan datang, mungkin nggak ada salahnya cari tahu dulu KBIH Al Hidayah, Ya. cari tahu lebih dekat. Nanti kan kalau nggak kenal maka nggak sayang katanya ya. Iya. Jadi harus kenal dulu, tanya dulu ke orang-orang yang memang ya kompeten ya di bidangnya. Artinya jangan tanyanya di luar, tanyanya langsung ke sini. Seperti apa KBIH Al Hidayah, terus nanti bagaimana pelaksanaan hajinya seperti apa. Itu supaya nanti kita punya gambaran yang sebenarnya tentang KBIH Al Hidayah di sini ya, supaya mungkin mudah-mudahan kan bisa bergabung di sini gitu, insya Allah. Menurut Ibu bagus. Di sini kan ada tenaga-tenaga muda ya. Iya. Tenaga-tenaga muda yang di bagian administrasi itu seperti Mas Ari itu sangat membantu sekali. Mas Ari itu meskipun orangnya masih muda, Ya. tapi beliau itu bisa bersabar menghadapi cerewetnya ibu-ibu, rewelnya ibu-ibu yang Iya. segala sesuatu pengennya minta bantuan. Mas Ari mau begini, Mas Ari mau begitu, iya. Sini itu jadi memang melayani sepenuh hati gitu. Karena yang Ibu rasakan itu kadang-kadang ibu-ibu juga kan gaptek ya. Iya, gaptek. Ibu-ibu kan kebanyakan ke teknologi yang sekarang itu nggak sepinter adik-adik ya. Jadi tentang pulsa aja, Mas Ari nanti pulsa di sana gimana? Ini roaming kayak gimana gitu. Nah itu Mas Ari benar-benar melayani. Jadi tenaga administratifnya itu luar biasa, sangat-sangat melayani. Itu menurut Ibu memang udah sangat memuaskan mulai dari awal. Kalau misalkan pas ada kajian, kadang ibu-ibu kan awalnya sih semangat kan duduknya tegak begini, Ya. dengerin nyata gitu. Lama-lama kan ngantuk ya. Ya. Ngantuk, akhirnya bisa ngeblank entah kemana ya. Tapi nanti Mas Ari share dong materi yang kemarin. Nanti juga Mas Ari akan langsung nge-share. Jadi ya Mas Ari dan lain-lainnya, termasuk Pak Haji Sutrisno sendiri juga sering nge-share materi-materi yang kemarin sudah dibahas. Tapi barangkali nih antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang ya mayoritas udah usia di atas 50 kan gampang ngantuk ya. Iya. Terus masuk kanan masih mending keluar kiri, ada yang nyantel. Masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Berarti kan nggak lewat tuh. Gitu ya. Iya. Jadi banyak ya akhirnya bisa lagi, jadi kita kan bisa baca. Jadi memang tenaga administrasinya juga sangat membantu sekali. Gitu. Banyak materi yang seperti yang Ibu tadi sampaikan, manasik mulai dari materi yang mulai dari persiapan sebelum kita berangkat haji. Apa sih yang harus kita lakukan? Kemudian materi ketika pelaksanaan haji di sana. Terutama ketika pelaksanaan haji di sana ya, itu kayak doa-doa ketika kita baru datang. Doa-doa itu mulai dari doa keluar dari rumah ketika kita mau berangkat haji. Itu doa dari keluar dari rumah, kemudian doa ketika naik kendaraan, doa ketika kita mulai melakukan safar, ya, doa ketika kita sampai di tujuan di namanya apa, Bandara Jeddah misalkan, Ya, Jeddah. itu ada doa naik pesawat sendiri ada, doa turun dari pesawat, doa ketika landing pesawat, ketika take off pesawat komplit, kemudian doa-doa, apalagi doa-doa ibadahnya ya. Yeah. Doa-doa ketika kita tawaf, ketika tawaf 7 putaran. Kalau misalkan kita mulai dari Hajar Aswad sampai ke Makom Ibrahim, itu harus baca apa? Dari Makom Ibrahim ke Rukun Yamani harus baca apa? Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad lagi itu harus baca apa? Kemudian bagaimana kita berdoa setelah tawaf selesai, harus melaksanakan sholat 2 rakaat misalkan di dekat Makom Ibrahim, itu niatnya bagaimana, doanya bagaimana, itu juga diajarkan. Setelah selesai dari sholat tawaf 2 rakaat, lalu kita kan sa'i ya. Sa'i itu iya dari Safa ke Marwah, itu bagaimana doanya sudah diajarkan semua. Selesai sa'i kita harus bagaimana, semua diajarkan, doa-doa diajarkan semua. Jadi banyak, dan memang Al Hidayah itu kan karena paham bahwa kita itu ya suka lupa gitu ya. Yeah. Doa-doa itu sendiri diberikan bukunya.
ada bukunya, jadi bisa dipelajari di rumah. Nah itu tadi kalau misalkan lupa bisa dibuka, oh ini Iya. harus begini. Ya doa ketika melihat Ka'bah pertama kali, setiap kali melihat Ka'bah juga ada. Pokoknya semua Mas, semua diajarkan, semua diberikan doa-doanya seperti apa. Kalau doa-doa yang misalkan ketika saya berada di hadapan Ka'bah, lalu jamaah ingin berdoa untuk keluarganya, itu mah kembali ke jamaah masing-masing. Iya. Mau doa apa, mau minta apa, itu Mas diberikan ke jamaahnya masing-masing. Gitu. Berarti materi yang dari pembimbing itu sangat lengkap sekali ya? Sangat lengkap, sangat Apalagi komplit. spiritnya itu sangat mendalam banget. Oh luar biasa. Dulu belum prakteknya berkali-kali ya. Prakteknya kan kalau praktek itu kan jadi kita bisa nginget-nginget gitu. Iya. Iya. Oh ya sangat, sangat merekomendasikan kepada teman-teman dekat ibu, kepada saudara, kepada tetangga yang kebetulan ibu tahu mau berangkat, lalu mereka bingung belum tahu kemana harus bimbingan ya, ibu sarankan ke sini. Tapi tentu saja tidak bisa memaksa, kembali Iya. kepada selera dan keyakinan kan, gitu. Jadi sangat merekomendasikan gitu. Oke, segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi